Pembahasan yang pertama, tahap-tahap mengidentifikasi masalah dalam organisasi. Yang kedua, faktor penghambat perubahan organisasi. Yang ketiga, faktor pendorong perubahan organisasi. Yang keempat, tentang jendela Johari. Yang berikut, tahap-tahap mengidentifikasi masalah dalam organisasi. Yang pertama, deduksi dari teori. Pada deduksi dan teori akan berkaitan secara langsung dengan deduksi yang dibuat dari filosofi sosial atau generalisasi yang umumnya terkandung dalam kehidupan masyarakat yang akrab dengan peneliti. Yang kedua, perspektif interdisipliner. Dengan mengidentifikasi suatu masalah yang menjadi dasar studi penelitian ini, kemudian dapat berasal dari suatu gerakan akademis dan pengetahuan yang berasal dari disiplin ilmu di luar bidang studi utama peneliti. Yang ketiga, mewawancarai praktisi. Identifikasi masalah mengenai topik penelitian tertentu, kemudian dapat muncul dari suatu diskusi formal atau informal dengan praktisi yang akan memberikan wawasan tentang arah baru untuk penelitian di masa mendatang serta bagaimana membuat tuntunan penelitian kita menjadi relevan dengan praktik. Yang keempat, pengalaman pribadi. Pengalaman sehari-hari dari peneliti juga dapat menciptakan suatu masalah yang berharga untuk diselidiki. Yang keenam, literatur yang relevan. Pemilihan masalah penelitian seringkali dapat berasal dari suatu tinjauan ekstensif serta menyeluruh atas penelitian terkait dengan keseluruhan bidang minat peneliti. Hal ini kemudian dapat mengungkapkan di mana kesenjangan pemahaman peneliti tentang suatu topik. Kedua, faktor penghambat perubahan organisasi. 1. Fokus internal. Ini mungkin mirip dengan peribahasa katak dalam tempurung, hanya melihat di dalam dan tidak tahu atau masa bodoh dengan yang terjadi di luar. Para pimpinan hanya melihat yang ada di dalam, boleh jadi memang ada pergaulan politik internal yang membuat manajemen tidak lagi sensitif dengan apa yang terjadi di luar. Yang kedua, market disruption. Terhambatnya perkembangan organisasi bisa juga karena adanya market disruption. Ada suatu hingar-bingar di luar yang perusahaan tidak mampu ikuti. Umumnya ini disebabkan oleh hadirnya teknologi baru yang menyebabkan perusahaan tidak lagi kompetitif. Munculnya email misalnya dengan mematikan bisnis surat menyurat. Meskipun masih ada juga yang bertahan, dokumen penting umumnya memang tidak dikirim via email. Yang ketiga, Key Performance Indicator atau KPI merah. Artinya, memang semangat kerja rendah sehingga KPI-nya yang banyak yang di bawah target. Jika KPI di bawah target, maka tidak ada kemajuan di dalam perkembangan organisasi. Organisasi seperti ini hanya akan bertahan kalau ada pengangguran SDM secara alamiah, yang tua pensiun tapi tidak dicarikan pengganti. Pekerjaannya dirangkap oleh karyawan atau yang pensiun diganti dengan karyawan baru dengan gaji yang lebih kecil. Keempat, kehilangan orientasi. Umumnya terjadi ketika misi dan visi yang direncanakan oleh pimpinan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh, misi perusahaan yang tertulis di dalam akta pendirian perusahaan adalah menyebarkan ilmu pengetahuan melalui buku-buku. Ternyata penjualan buku-buku cetak selalu menghadapi kendala mahalnya harga kertas sehingga memberikan margin keuntungan yang semakin tipis. Yang kelima, tidak fokus. Karena ingin melakukan beberapa tujuan sekaligus, penggunaan sumber daya menjadi terpecah. Akibat di setiap lini tidak ada yang dapat berhasil secara maksimal, ini mungkin juga akibat adanya berbagai prioritas yang tidak saling mendukung. Bahkan, ada kesan saling bertentangan. Yang keenam, kompleksitas. Setelah keputusan diambil, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Mungkin organisasinya sudah sedemikian besar, sehingga perusahaan tidak lagi lincah. Bahkan terkesan sistem dan produsernya begitu rumit atau berlapis-lapis, sehingga menghambat jalannya eksekusi pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek. Yang ketiga, faktor pendorong perubahan organisasi. A. Faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan yang dapat berasal dari berbagai sumber antara lain A. Problem hubungan antar anggota B. Problem dalam proses kerjasama C. Problem keuangan. B. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, oleh karena itu jarang sekali suatu organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Yang keempat, jendela Johari.
Jendela Johari adalah sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh dua orang psikolog Amerika, Joseph Love dan Harrington Ingham, yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan dengan diri dan orang lain yang lebih baik. Teori jendela Johari ini membahas terkait konsep diri. Tidak hanya berfokus pada perspektif diri sendiri, teori ini juga membahas perspektif orang lain. Joseph dan Harry membagi teori tersebut ke dalam 4 kuadran yang meliputi open area, blind area, hidden area, unknown area.